warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah lahul hamdu fil akhirati wal ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man ahya sunnatahu hudiya ilal urwatil wusqa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'al hadzal majlis khalisatan liwajhikal karim waj'alhu fi mizan hasanatina ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Al-Ustadz Al-Hajj Khairuddin Amin selaku Ketua Yayasan Kuba. Kemudian Al-Ustadz Al-Hajj Ihsan Hasibuan selaku Ketua DKM Masjid Kuba, dan seluruh jajaran pengurus baik yayasan dan DKM Masjid Kuba. Kemudian Haji Erwin, Haji Suryadi, Ustadz Haji Marzuki, wa kullu man hadar fi hadzal majlis alladzi la adhkuruhum isman walakin la yaqillu ikhtiraman. Mohon maaf kalau saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi la yaqillu ihtiraman, tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Alhamdulillah di pagi yang baik ini saya juga ingin berterima kasih Ustadz Abu Nazar Alim Usman, wasilah saya sampai di masjid ini. Dulu berapa tahun yang lalu saya diajak beliau untuk sholat di masjid ini. Beliau juga teman saya ketika di pesantren, meskipun terpisah lama, kurang lebih 16 tahun saya di Mesir, tapi dipertemukan kembali, alhamdulillah bisa melakukan dakwah di negeri yang tercinta Indonesia ini. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amihil wafirah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang terlimpah, yang tiada terhingga. Salah satu nikmat terbesar, terima kasih, adalah kita dimampukan oleh Allah melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini. Kalau ingin melihat umat mukmin yang sejati, lihatlah ketika salat subuh. Itu refleksi, cerminan dari orang-orang mukmin umat Rasulullah berada di waktu subuh. Kalau ingin melihat umat Islam, lihatlah ketika salat Id dan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kita bersyukur menjadi hamba Allah yang mukmin. Artinya kita sudah berada di level tengah. Karena hamba Allah itu levelnya yang satu muslim, level pertama, yang kedua mukmin, dan yang ketiga adalah muhsin. Nanti insya Allah kita akan bahas singgung sedikit. Nikmat Allah besar sekali. Di dalam surat Ar-Rahman Allah mengingatkan kita 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jumlah ayat surat Ar-Rahman 78. Jumlah surat Al-Hajj 78. Maka ada momen yang penting saat ini di negeri kita dan di seluruh dunia Islam. Umat Islam sedang menjalankan kesyukuran yang tertinggi dalam hidupnya dengan berhaji. Kesyukuran tertinggi seorang hamba ketika dia sudah bisa melakukan haji. Allahumma rizqnal hajj ya Rabb, wal umrah ya Rabb, ila baitikal haram ya Rabb, marrah wa marrat. Amin ya Rabbal alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah.
Salawat berserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepadamu ya Rasulullah. Anta khairu man yamshi ala qadami. Engkau manusia terbaik yang pernah berjalan di atas muka bumi. Wa khairu man waladathul Manusia terbaik yang pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Kullul qulubi ilal habibi tamil. Setiap hati akan condong kepada siapapun yang dia cintai. Wa ma'i bidzalika syahidun wa dalilu. Dan aku mempunyai bukti yang nyata untuk hal itu. Amma dalilu idza dzakarta Muhammadan. Bukti yang nyata itu muncul ketika disebutkan Muhammad. Tara dumu'al asyikina tasiru. Akan terlihat dumu', air mata kerinduan, air mata cinta terhadap Rasulullah yang mengalir tanpa henti. Maka Masya Allah, bersyukur orang-orang yang pernah ke Raudhah, pernah berkunjung ke makam Rasulullah, menangis penuh kerinduan. Semoga Allah yajma'ana fi yaumil qiyamah ma'a Rasulillah, amin. Allah kumpulkan kita dengan Rasulullah, ma'syuhada'i was salihin, wal awliya'i wat tabi'in wat tabi'in, wa man ahsan ila yaumiddin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Quba yang dimuliakan Allah. Dunia ini sedang berada dalam kondisi yang tidak aman. Dunia ini sedang berada dalam kondisi yang cukup genting. Kurang lebih kita sudah 5 tahun berjalan. Yang pertama dihantam dengan badai corona dari awal 2020. Syalal, lumpuh, ekonomi lumpuh, pariwisata lumpuh. Bahkan saya sempat merasakan bandara terbesar, salah satu bandara terbesar di dunia, Abu Dhabi International, bandara itu gak ada orangnya, seperti kuburan, sepi. Saking gentingnya orang takut semuanya pergi. Bahkan saya pernah merasakan pesawat yang isinya 400 itu saya cuma isi 7 orang. Saya dengan penumpang yang lain. Sisanya ada 14 orang pramugari dan lain sebagainya. Berlalu sudah Covid. Kemudian datang perang Ukraina. Rusia dan Ukraina tahun 2022. Melumpuhkan beberapa perekonomian dunia. Di antaranya adalah Mesir dan Eropa. Kenapa Mesir? Karena Mesir bergantung sama Ukraina. Pengimpor gandum terbesar di dunia salah satunya adalah Mesir, dan impor terbesarnya dari Ukraina. Ketika Ukraina perang, berhenti semuanya. Rakyat Mesir bingung mau nyari impor dari mana. Nyari dari Amerika lebih mahal, nyari dari Eropa lebih mahal lagi. Negara Afrika tidak mempunyai, Asia juga yang punya beras, nggak punya gandum. Eropa demikian. Karena permasalahan dengan Rusia, energi terbesar pasokan Rusia adalah terhadap Eropa. Orang Eropa itu negara yang tidak bisa hidup tanpa energi. Kita Pak, hidup alhamdulillah ya. Siang nggak terlalu panas, malam nggak terlalu dingin. Tanya Ustadz Abu yang pernah ke Eropa. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan ke Eropa, mungkin sudah banyak negara yang saya kunjungi, ke Prancis, ke Jerman, ke lain-lain. Ketika saya waktu mempunyai kesempatan bekerja di Mesir, itu la haula wala quwata illa billah. Musim dingin, sekarang aja. So, ya. Terima kasih, Pak Haji. Musim dingin itu orang tidak bisa hidup tanpa pemanas. Jadi kalau ada masjid atau rumah, itu saking mahalnya itu hanya kamarnya saja yang dihangatkan, ruangannya tidak. Bahkan di Jerman itu setiap bulan orang mengeluarkan 7 juta, 8 juta hanya untuk gas penghangat ruangan. Alhamdulillah di kita nggak butuh penghangat.
Bahkan saking hangatnya jadi panas ya Pak ya. Kita harus butuh kipas. Tapi alhamdulillah masih kipas. Ya. Eropa kemudian ketika diputus gasnya karena tadhamunan ma'a Ukraina, membela Ukraina, mereka sudah, kita tidak akan ngambil gas kalian. Ternyata keputusan mereka yang menghancurkan ekonomi mereka. Berapa banyak dan berapa ratus ribu karyawan-karyawan teknologi-teknologi seperti BMW, Audi, Mercedes yang kena PHK. Karena mereka ingin mengirit biaya operasional. Hadirin yang dimuliakan Allah, apakah itu berpengaruh ke negara kita? Berpengaruh. Tapi pengaruhnya masih belum begitu kuat. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Setelah Ukraina berlanjut ke perang Gaza pada tahun 2003. Gaza ini adalah qalbun fi qulubina, syai' fi qulubina. Palestina adalah terutama Masjidil Aqsa itu hidup di dalam hati kita. Maka ada satu syair atau satu insyad yang ketika saya menyanyikan atau mendengar ini saya menangis. Judulnya adalah Al-Qudsu tunadina, Al-Qudsu tunadina, Al-Qudsu tunadi, Qudsu tunadi, Qudsu tunadina. Salah satu lagu nasyid Islami yang sangat terkenal di negara Arab. Hadirin yang dimuliakan Allah, kejadian yang terjadi di Gaza adalah ma'zah insaniyah atau madzarah insaniyah. Itu adalah kejadian terburuk, salah satu yang terburuk, kejahatan yang pernah dilakukan umat manusia. Apa yang kita bisa lakukan? La nastati' fi'la syai'. Kita tidak mampu melakukan apa-apa. Kita hanya mampu berdoa. Kenapa? Karena manzumatuna fasidah. Sistem yang ada di dunia ini semuanya sudah kacau, sudah rusak. Yakad la yastati an yufarriq bainal haqq wal batil. Hampir-hampir tidak mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Sudah jelas Palestina, Al-Quds, Gaza. Saya mau sampaikan satu informasi. Dulu orang Israel itu Bapak Ibu sekalian, ketika mereka dibantai di Jerman, di Polandia, di Eropa semuanya dikejar sama Hitler, ingin dibantai, digas racun hidup-hidup. Mereka banyak yang kabur, ada yang ke Amerika, banyak yang ke negara Arab, ke Maroko, ada yang ke Mesir, dan banyak sekali yang ke Palestina. Silahkan, kalian tinggal. Kalian orang Yahudi, Yahudi saudara kami, kata umat Muslim yang di Palestina. Karena engkau ahli kitab, hidup. Semakin banyak orang Palestinanya tahun 1948 diusir, dibantai. Maka peperangan tahun 1948 adalah permulaan dari musibah besar yang berlangsung sampai dengan saat ini. Dan Mesir, saya ingin menyampaikan satu pesan, karena banyak sekali yang mencaci maki Mesir. Mesir ini gimana sih? Negara besar nggak mau membela Palestina dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, Mesir itu sudah berjuang tahun 1948 untuk membela bangsa Palestina. Berjuang tahun 56, berjuang tahun 67 sehingga Mesir hancur, kalah. Kemudian Mesir bangkit lagi tahun 1973 atas pimpinan Presiden Anwar Sadat, mengalahkan Israel, mengambil Sinai yang waktu itu dijajah tahun 67 oleh Israel. Terusan Suez pun dikuasai oleh mereka. Bapak Ibu sekalian, sampai dengan saat ini, kalau seandainya dibuka pintu untuk berjuang melawan
kekejaman Israel, maka rakyat Mesir yang pertama akan berjuang. Saat ini senjata di perbatasan udah dipasang. Berapa ribu, puluh ribu tank semuanya siap. Bahkan di Mesir itu ada wajib militer. Saya punya teman orang Mesir namanya Midhat. Midhat ini kuliah. Ketika selesai kuliah, dia tiba-tiba pamit sambil sedih dan menangis. Doakan saya bisa kembali. Kenapa kamu kok tiba-tiba nangis sedih? Saya akan ditempatkan di perbatasan karena di sana ada wajib militer. Di Mesir itu wajib militer, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita yang wajib militer sekarang baru Jawa Barat ya, yang nakal-nakal itu diwajibkan militer. Yang pada suka tawuran atau yang suka mabok-mabokan gitu. Di Mesir itu Pak, kalau kita punya anak laki-laki 4, yang tidak wajib cuma 1. Yang 3 wajib. Gak bisa keluar negeri, saya mau umroh gak bisa. Mau kerja keluar negeri gak bisa. Syaratnya harus mengabdi kepada negara. Kalau yang lulus SMA 3 tahun. Ngabdi sebagai gesh atau militer. Kalau yang lulus S1, maka dia cuma setahun. Dan yang sudah lulus S1 yang kuliah biasanya jadi di administrasi. Bapak Ibu sekalian, ini perjuangan. Midhat tadi sedih, kenapa? Karena banyak sekali yang ditempatkan di perbatasan itu yang tidak kembali. Seakan kelihatannya aman-aman Mesir. Oh, Mesir aman sama Palestina. Tidak. Di perbatasan sering terjadi penembakan. Kadang ada drone yang tidak sengaja menembak atau ngebom dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita nuhsin dhannana. Kita memperbaiki dhon kita. Saya merasa 16 tahun di Mesir itu, bangsa Mesir itu luar biasa baiknya Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak percaya tanya Ustadz Abdus Somad. Ustadz Abdus Somad itu sering sekali bercerita. Beliau senior saya 4 tahun di atas saya. Beliau ketika datang ke Mesir itu tahun 98 Indonesia krisis moneter. Ketika mengetahui krismon, anak-anak mahasiswa di Indonesia bingung. Yang biasanya dikirim duit 1 juta bisa hidup. Sekarang harus dikuit 3 juta, 4 juta, kurang. Karena nilai dolar yang terlalu kuat, nilai rupiah. Mengetahui hal ini, Al-Azhar melakukan mubadarah. Memerintahkan ke semua masjid-masjid ketika khutbah Jumat. Kalau di lingkungan kalian ada orang Indonesia, ketahuilah mereka sedang mengalami permasalahan besar secara politik dan ekonomi tahun 98. Kalau kalian punya uang setiap bulan, jangan lupa sisihkan untuk mereka. Maka banyak sekali Pak, orang-orang yang punya warung kecil jualan sayur, itu setiap bulan ngasih mahasiswa kita uang. Ngasih beras, ngasih makanan, ngasih duit. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tidak cukup di situ. Ulama-ulama itu dilahirkan banyak yang dari Al-Azhar. Ulama-ulama wasati, saya sampaikan wasati kenapa? Yang menengah, yang tidak tatarruf, yang tidak ekstrim atau terlalu liberal. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan perpanjang yang berbicara tentang Mesir. Kemudian setelah itu, akhir-akhir ini kita menyaksikan 2 fenomena penting yang terjadi di dunia. Yang pertama adalah perang dagang antara Amerika dan Cina. Tentu itu pengaruhnya nanti akan sangat besar sekali di Indonesia. Tapi kita berharap Donald Trump akan berubah pikiran. Karena ternyata Cina ini sudah semakin kuat. Tidak bisa digertak. Buktinya apa Bapak Ibu sekalian? Tesla, mobil listrik nomor 1 di dunia, kelindes oleh BYD. Ya, bukan hanya di mana, di Eropa, di Amerika pun demikian. Produk Cina membanjiri Amerika. Ini artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwasannya peperangan dagang ini bentuk peperangan baru yang akan terjadi. Jadi orang bukan lagi meninggal karena senjata, tapi orang meninggal karena kelaparan.
nggak punya uang untuk beli makanan. Harga makanan yang meningkat, yang tinggi. Maka jangan kaget kalau akhir-akhir di negeri kita ini saya bertemu dengan beberapa orang penting yang bilang, oh di Indonesia itu sebenarnya banyak orang yang nggak bisa makan, cuman nggak kelihatan. Maka naudzubillah, ini salah satu dari pengaruh global yang terjadi. Dan yang terakhir, sebelum kita masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan iman, takwa, dan lain sebagainya. Kejadian Kashmir, India dan Pakistan yang beberapa hari lalu kita saksikan. Mungkin Bapak Ibu sekalian bingung, kenapa kok India sama Pakistan ini perang? India dan Pakistan itu dulu satu negara. Jajahan Inggris. Abad ke-18 Inggris datang menjajah seluruh India dan Pakistan dan Bangladesh. Tapi kemudian di tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua, Inggris itu mengalami mengalami permasalahan ekonomi yang begitu besar akibat peperangan melawan Jerman dan sekutunya. Maka Inggris tidak mempunyai kekuatan lagi untuk mengurus jajahan-jajahannya. Di antaranya adalah Palestina dan Israel dilepas begitu saja. Coba kalau Inggris dulu dibagi, ini begini, perjanjian begini-begini, nggak akan ada permasalahan itu. Maka sebenarnya kesalahan terbesar adalah kesalahan Inggris. Yang dulu menjajah, menguasai, tidak dijelaskan, kamu bagiannya ini, kamu bagian ini. Dan itu yang terjadi pada tahun 1945 ketika Inggris meninggalkan India begitu saja, kemudian mereka memfasilitasi yang Muslim silahkan gabung, dirikan negara Pakistan. Yang non-Muslim, yang mayoritas Hindu, tetap India atau Hindustan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua provinsi-provinsi atau imarah, karena di India itu bukan hanya provinsi, ada kerajaan-kerajaan kecil. Yang Hindu bergabung ke India, yang Muslim bergabung ke Pakistan. Kecuali Kashmir. Kashmir ini adalah rakyatnya mayoritas Muslim. Tetapi rajanya adalah Hindu. Rakyatnya ingin bergabung ke Pakistan, rajanya nggak mau. Kita ingin independen. Saya nggak mau sama Pakistan, saya nggak mau sama India. Mau jadi negara sendiri. Akhirnya rakyat Kashmir ini dibantu oleh rakyat dari Pakistan mencoba untuk demo, revolusi, melawan rajanya. Kemudian ketika terjadi kekacauan, rajanya ini minta tolong ke India, bantu kami. Kami sedang kacau, bantu kami. Kata India, oh nggak bisa. Kita akan membantu kalian atau bantu kamu, asalkan nanti Kashmir ikut negara bagian kami, India. Kata rajanya apa? Oke, saya setuju. Akhirnya disitulah terjadi peperangan dan tempur. Terjadi sampai saat ini. Pakistan menyatakan, ini adalah teritorial umat Islam, maka harus ikut ke Pakistan. India mengatakan, ini amanat dari raja yang menguasa dulu untuk kembali ke India. Maka Bapak Ibu sekalian, ini bagian dari cobaan kehidupan. Semua itu mengerucutnya ke satu. Kita harus fokus pada tujuan kita. Ibaratnya kita sedang berjalan menyetir mobil, kejadian yang ada di kanan, kejadian yang ada di kiri, tidak semestinya harus membuat kita tidak fokus dengan tujuan utama kita. Setiap hari Jumat kita diingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka saat ini, di kesempatan pagi yang bahagia ini, insya Allah kita akan bahas manhum ibadullah ar-Rahman. Siapakah hamba-hamba Allah? Hamba-hamba Allah yang maha rahman. Sebagaimana yang diterangkan di dalam surat Al-Furqan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Suatu saat ada sahabat yang datang kepada Rasulullah. Sahabat ini menunggu Rasulullah.
ketika berada di masjid. Rasulullah bersama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini siapa? Kita sering mendengarkan Anas bin Malik. Beliau adalah salah satu aktsar man rawa al-hadis min Rasulillah. Jadi salah satu yang paling banyak riwayatnya hadis kepada Rasulullah. Karena ketika hijrah, Anas bin Malik ini anak seorang janda namanya Ummu Sulaim. Ketika hijrah, kenapa janda? Karena Ummu Sulaim ini masuk Islam dan suaminya pergi. Gak mau lagi sama dia. Maka ketika datang Rasulullah, Ummu Sulaim ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hadza Anis. Panggilannya Anis, ya kan? Namanya Anas. Bawalah dia kemana saja. Ajaklah dia, ajarilah, doakan Rasulullah. Maka semenjak saat itu sampai Rasulullah meninggal, Anas bin Malik ini kemana-mana dengan Rasulullah. Beliau terkenal dengan sahib na'al Rasulullah. Kemana-mana bawa tongkat dan sendalnya Rasulullah. Suatu saat Anas bin Malik ini meriwayatkan, saya bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seorang A'rabi. A'rabi itu apa? Orang Arab tapi yang kampung. Beda Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang disebut orang Badui ya. Tapi bukan Badui yang sekarang ya Pak ya. Di negara Arab sana disebut Badui. Artinya yang hidup tidak menetap, berpindah-pindah dan hidupnya di gunung-gunung, menggembala dan sebagainya. Hidupnya masih zaman seperti para nabi. Ini bertanya, ya Rasulullah, orang A'rabi tadi, matas sa'ah, kapan kiamat? Rasulullah melihat, kemudian bertanya, tidak langsung dijawab, ditanya, madza a'datta laha? Kamu bertanya tentang kiamat, emang kamu sudah sesiap apa? Apa yang sudah kamu siapkan? Dengan otomatis dia menjawab, la syai'. Enggak begitu banyak. Sholatnya biasa, ibadahnya biasa. Tidak ada yang spesial. Kemudian dia melanjutkan, ghair annani uhibbullaha wa rasulah. Tetapi saya sangat cinta Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah tersenyum lantas berkata, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan dikumpulkan di akhirat nanti beserta orang-orang yang engkau cintai. Maka Bapak Ibu sekalian, setiap saat kita bertanya, mada hubbina ilallahi wa rasulah. Kita bertanya sejauh mana cinta kita terhadap Allah dan Rasulnya. Karena seorang yang cinta terhadap Allah, dia akan menjadi hamba yang baik. Hamba itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah zalimun li nafsi. Hamba Allah yang tidak sadar kodratnya. Disuruh sholat nggak mau, disuruh zakat nggak mau. Semua hal keburukan dia terjang. Ini yang zalimun li nafsi, menzalimi dirinya sendiri. Maka di akhirat nanti ketika dihisab, wa ma zalamahumullah walakin anfusahum kanu yadhlimun. Bukan Allah yang mendolimi mereka, mereka sendiri yang mendolimi diri mereka sendiri. Ini zalimun li nafsi, na'udzubillah. Yang kedua adalah muqtasidun. Mungkin ini pasnya golongan kita. Golongan tengah-tengah. Muqtasid itu kalau dalam bahasa Arabnya, iktisad itu ekonomi. Muqtasid itu ya kelasnya ekonomi. Kalau kita naik kereta, kelasnya ekonomi ya pas-pasan, nggak keren, nggak jelek, pas-pasan. Kadang dapat AC, kadang nggak. Alhamdulillah sekarang kereta di Indonesia udah bagus. Saya dulu ngalami Bapak Ibu sekalian, dulu dari Semarang ke pesantren di Bogor itu naik kereta dari Semarang stasiun Poncol sampai stasiun Senen, Masya Allah, habis lebaran itu tidur semuanya di apa namanya, pengalaman Pak ya. Tidur semua di koran. Bahkan saya mau kencing kamar mandi ada orangnya lagi duduk. Alhamdulillah. Bapak Ibu senyum, kenapa? Karena dulu mengalami. Sekarang alhamdulillah itu sudah tidak ada. Kembali lagi kita di muqtasid. Artinya apa? Ya disuruh sholat ya yang wajib-wajib saja. Ya kan, yang sunnah belakangan. Ya, ada kota amal lewat. Jangan sampai salah nih. Kalau yang masuk merah bisa bahaya saya. Yang dipilih adalah
Yang warna apa, Pak? Hah? Wah, yang warna merah yang benar. Abu-abu benar itu. Ini golongan kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Golongan yang biasa-biasa aja, gitu kan. Kemudian sunnah-sunnahnya ya, entarlah, belakangan nunggu, entarlah, tua, ya kan. Padahal udah tua, menunggu kapan lagi? Bapak Ibu sekalian, ini golongan kebanyakan umat Rasulullah. Masuk surga enggak? Insya Allah masuk. Amin ya rabbal alamin. Tapi masuknya bukan bi ghairi hisab, ya. Masuknya melalui antri dulu. Mungkin bisa jadi nanti antrinya 500 tahun Bapak nunggu dihisab, ya. Wah, di yaumil kiamah itu hisab itu Masya Allah. Semua orang akan dihisab. Waktunya lama. Ini golongan yang menengah. Golongan kita-kita. Mari kita tingkatkan agar kita menjadi golongan selanjutnya, yaitu hamba Allah yang sabiqun bil khairati biidznillah. Orang yang bergegas mengejar kebaikan. Salat bukan hanya yang wajib-wajib saja. Kalau yang wajib itu hanya menggugurkan kewajiban. Tadi saya sampaikan, seorang hamba akan meraih cinta Allah itu dengan menjalankan yang sunnah-sunnah. Kalau yang wajib semua orang salat. Yang bikin seorang hamba spesial adalah sunnah. Adakah dia qiyamul lail? Adakah Al-Qur'annya dibaca? Adakah dia bersedekah setiap subuh? Adakah dia qabliyah subuh? Adakah dia shaum yaumil itsnain wal khamis? Pertanyaan itu masih berat kadang kita jawab. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu sabiqun bil khairat. Mereka ketika di surga nanti, yadkhulunal jannah bi ghairi hisab, akan masuk ke surganya Allah tanpa menunggu, tanpa ngantri. Bapak Ibu mau haji tanpa nunggu enggak? Oh, Masya Allah. Zaman sekarang ditanya, kalau saya, semua orang memikirkan. Tapi ada yang nunggu 15 tahun, ada nunggu 20 tahun. Nah, ini baru haji. Coba nunggu dihisab di akhirat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ketika matahari didekatkan, la dhilla illa dhillu. Tidak ada tempat berteduh kecuali teduhan dari Allah. Tidak ada syafaat kecuali syafaat Allah. Maka Rasulullah ketika ditanya, Rasulullah, engkau ini banyak berdoa tapi jarang meminta untuk dunia. Kata Rasulullah apa? Semua nabi berdoa diberikan di dunia. Saya berdoa, saya memohon kepada Allah disimpan agar bisa menjadi syafaat untuk umatku di hari yaumil qiyamah. Maka Rasulullah tidak redha ada hambanya yang tidak masuk surga. Rasulullah tidak akan pernah tenang kalau ada satu hambanya yang berada di neraka sampai dikeluarkan dari neraka. Itulah. Walau saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ini tafsiran Allah akan memberimu Muhammad sampai engkau redha, dan Rasulullah tidak akan pernah redha kalau ada satu umatnya yang berada di neraka. Semoga kita menjadi umat Rasulullah yang dimasukkan ke surganya Allah bi ghairi hisab. Amin. Mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita waktunya sampai sedikit saja. Nanti boleh ada pertanyaan atau langsung? Oh, boleh sedikit saja mungkin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, man hum ibadur rahman. Setelah kita tahu tadi klasifikasi 3 tadi, dalam Al-Quran Allah menjelaskan ada hambaku yang khusus. Hambaku ini namanya ibadur rahman. Abdun adalah jamak, ibad jamaknya dari abdun yang artinya hamba. Ar-Rahman Maha Rahman. Kita mengetahui Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Rahman Maha Rahim. Rahman itu cakupan rahmat Allah, kasih sayang Allah yang luas fid dunia wal akhirah. Maka jangan kaget kalau orang yang tidak pernah beribadah, yang jauh dari Allah, dikasih oleh Allah. Karena Allah Maha Rahman. Kasih Allah di dunia tidak terbatas kepada yang muslim, yang non muslim, yang menyembah Allah, yang kafir kepada Allah. Itu sifat Rahman. Tapi Allah Rahim. Wa kana bil mu'minina rahimah. Sifat rahim Allah ini khusus untuk orang mukmin. Wa kana bil mu'minina rahimah.
Dan sifat rahim ini berlaku di surganya Allah, berlaku di akhirat saja. Hadirin yang dimuliakan Allah, man hum ibadur rahman wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang pertama, ibadur rahman, hamba Allah yang maha rahman, itu cirinya yang pertama adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Ketika berjalan di atas muka bumi tidak ada rasa sombong. Ketika berjalan dengan penuh tawadhu. Haunan artinya tawadhuan. Betapa banyak dari kita yang ketika berjalan dulu nggak punya uang masih biasa. Ketika sudah punya uang jalannya beda, Pak. Ya nggak? Bahkan ada yang jalan pakai mobil. Ya. Sekarang tanpa sadari, terkadang orang yang pakai mobil terkesan sombong melihat orang yang pakai motor. Telat dikit motor berhenti dikit, tin tin tin. Wah, ini terjadi. Ini sifat yang mutakabbir, sombong. Dan kesombongan itu sekarang difasilitasi Bapak Ibu sekalian. Penyakit terbesar yang menimpa umat ini adalah penyakit ain. Ain itu apa? Ain itu sesuatu yang sangat bahaya. Kata Rasulullah, kalau ada sesuatu yang lebih bahaya lebih mendahului qada dan qadar, itu ain. Ain itu apa Bapak Ibu sekalian? Kita memamerkan sesuatu yang kita miliki dengan penuh rasa sombong, kemudian dilihat oleh orang lain. Penglihatan inilah yang akan menghancurkan kita dan hidup kita. Na'udzubillah. Ini Rasulullah memperingatkan. Makanya jangan suka kita flexing di sosial media. Hobinya mengupload TV. Itu semuanya. Naudzubillah. Kalau kita tidak mempunyai kekuatan dalam membenteng, hancur kita Bapak Ibu sekalian. Karena Rasulullah mengingatkan, umatku itu paling banyak meninggal karena ain. Umat Rasulullah itu meninggal paling banyak karena ain. Dalam satu cerita, ada sahabat namanya Sahal bin Hanif. Sahal bin Hanif ini sahabat Rasulullah, kulitnya putih. Ganteng, kulitnya putih. Kemudian ada sahabat lain yang melihatnya, namanya Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah ini kemudian bilang, wah, saya nggak pernah melihat orang seputih si Sahal. Nggak lama si Sahal sakit. Kemudian ada yang bilang ke Rasulullah, Sahal sakit. Ya kan? Kemudian ada dengar-dengar si Amir ini pernah ngomong begini. Apa kata Rasulullah? Apakah kalian ingin membunuh saudara kalian sendiri? Jangan pernah mengatakan sesuatu yang dimiliki dari kebaikan yang dimiliki saudara kita. Ketampanan wajah, harta, anak yang cakep-cakep, soleh-solehah, kecuali bilang Masya Allah, tabarakallah. Bismillahi Masya Allah. Kalau orang Mesir, kalau orang Saudi bilangnya Masya Allah, tabarakallah. Maka Bapak Ibu sekalian, kita punya cucu yang ganteng, yang cantik. Ya. Ketika melihat, waduh, cucu siapa ini? Ganteng cucu kakek ini. Bilang Masya Allah, tabarakallah. Segala sesuatu dikembalikan lagi kepada Allah. Agar hati kita tidak ada rasa takabur, agar hati kita tidak ada rasa isti'ala, merasa tinggi dari yang lainnya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang ketika bertemu dengan orang jahil, orang-orang yang tidak berilmu, qalu salama, dadah. Bapak Ibu sekalian, sering dalam kehidupan kita mendapati orang yang tidak punya ilmu, yang suka berdebat, yang suka menjelek-jelekan kita, memusuhi kita. Kita tidak perlu ladeni. Sudah ada jalannya yang diterangkan Al-Quran. Utrukuhum. Tinggalkan mereka. Qalu salama. Saya pergi. Sudah. Itu ajaran terbaik. Gak usah kita lawan. Lo maunya apa? Bertempur jadinya. Kita menjauh, itulah yang diajarkan Rasulullah. Ini sifat hamba Allah.
Ar-Rahman. Kemudian selanjutnya adalah walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Ciri hamba Allah yang Maha Rahman, yang insya Allah yadkhulul jannah bighairi hisab, adalah yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Ketika malam hari, malamnya dihidupkan dengan sujud dan qiyam. Satu hal yang paling Allah sukai seorang hamba, posisi terdekat kita dengan Allah adalah ketika sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa'aktsirus sujud, maka banyak sujud. Karena diterangkan di dalam Al-Qur'an, tarahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sahabat-sahabat Rasul itu semuanya sininya hitam karena banyak sujud. Tapi hitamnya asli sujud, Pak, ya. Bukan dikerok. Hitamnya asli sujud. Dan berdoa yang terbaik adalah ketika sujud. Rasulullah itu banyak doa ketika sujud. Maka sujud Rasulullah lama. Qiyam Rasulullah lama. Maka Sayyidah Aisyah mengungkapkan Rasulullah itu saking lamanya sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Benar gak, Pak? Sudah hafal kita. Ya. Saking lamanya ketika wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Ada satu ayat yang Rasulullah berjam-jam mengulangi ayat ini sambil menangis. Berdoa untuk hambanya. Kalau engkau azab mereka, ya Allah, sebenarnya mereka adalah hambamu. Kalau engkau ampuni mereka, engkau maha ghafur, maha rahim. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Segala kesalahan kita Allah ampuni dan kita dimasukkan Allah dalam surganya bi khairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya adalah walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna al-'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ciri khas hamba Allah yang insyaallah yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Itu dalam setiap doanya selalu meminta kepada Allah perlindungan min azabi jahannam. Umumnya adalah adamud dukhulil jannah, yang dia fokus ke adab jannah. Betapa banyak dari kita yang ketika berdoa, ya Allah rezeki yang banyak, ya Allah. Ya Allah umur yang panjang, ya Allah. Ya Allah jabatan dinaikkan, ya Allah. Semuanya konteksnya konteks dunia. Ibadur Rahman selalu doa yang terbesar yang mereka minta adalah na'udzubillah, na'udzubika min azabi jahannam. Adab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Adab jahannam itu na'udzubillah. Maka ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, adab jahannam yang paling ringan itu apa? Disampaikan yang paling ringan adalah adab untuk siapa? Paman Rasulullah, Abu Thalib. Yaitu dipakaikan sandal, kemudian meleleh otaknya. Itu adab yang paling ringan di jahannam. Na'udzubillah. Maka jangan ya tahawan. Allah Maha Ghafur Maha Rahim. Saya mampir jahannam sedikit juga gak apa-apa. Na'udzubillah. Bahkan ada umat Islam yang disesatkan oleh umat lain dengan mengambil satu ayat di dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Yang nggak paham tafsir, nggak paham konteks, nggak paham Al-Quran, semua umat Muhammad akan wariduha, akan masuk ke jahannam. Kana ala dzalika hatman maqdiyya. Sesungguhnya itu adalah keputusan yang sudah ditetapkan Tuhan. Padahal di situ ada ayatnya. Summa nunajjil ladzina taqaw. Ya. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Maka kita nih Bapak Ibu sekalian, semuanya sebelum masuk surga akan dibawa ke neraka. Bukan untuk masuk ke dalam neraka, tapi dilihatkan betapa beratnya siksa yang ada di neraka. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadaru dzalimina fi jahannam jithiyya. Diangkat orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang zalim tadi, zalimun li nafsi, dibiarkan di jahannam.
disiksa di azab. Naudzubillah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka ini di antara sifat-sifatnya, masih banyak sifatnya. Dan salah satunya lagi yang diterangkan di dalam surat Al-Furqan, yaitu alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Doa Bapak Ibu sekalian, orang-orang itu banyak doa. Allah itu, manusia itu kalau diminta sekali, dua kali, tiga kali bosan. Tapi Allah sangat cinta terhadap hambanya yang banyak meminta, yang banyak berdoa. Maka aktsiru minad doa fi kulli waqtin wahin. Perbanyak doa. Karena doa itu adalah ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi orang mukmin, dan doa itu mempunyai adab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya Rasulullah di setiap waktu ketika menghadapi permasalahan itu Rasulullah selalu berdoa. Dan berdoa di dalam sholat. Ustaz, emang Rasulullah doa setelah sholat? Ya, ini pembahasan nanti masuknya ke fikih. Ya, nanti Kiai Haji Fahrudin yang akan menerangkan. Kalau saya terangkan nanti selesainya jam 9. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya tidak akan perpanjang kalam. Alhamdulillah, ini saja yang bisa saya sampaikan sedikit tentang apa yang terjadi di dunia. Yang peperangan dan lain sebagainya itu harus mengingatkan kepada kita. Wa may yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Bisa jadi ini adalah tanda dari kiamat yang sudah dekat. Salah satu tanda kiamat adalah banyaknya perang. Dan kiamat itu ada dua Bapak Ibu sekalian, kubra wa sughra. Kiamat kubra dengan hancurnya alam semesta, langit, bumi, gunung semuanya hancur. Kiamat sughra adalah ketika kita dipanggil kepada Allah. Ketika waktu kita di dunia selesai, itulah kiamat kita. Man mata faqad qamat kiamatuhu. Barang siapa yang meninggal, kiamatnya sudah datang. Inilah kiamat yang harus kita pikirkan. Kiamat masih lama. Bukan itu, kiamat yang akan kita hadapi, kita kembali kepada Allah. Waktu kita sebentar, jarak kita jelas, tujuan kita jelas. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Ibarat GPS, kita menuju satu tempat, tujuannya sudah jelas, jalannya sudah ada. Insya Allah bersama kita jalani, meskipun jalan itu macet, jalan itu rusak, kita berjalan sampai tujuannya. Banyak dari manusia yang masih tidak tahu tujuan hidup. Kalau tujuannya saja tidak tahu, bagaimana jalannya dia akan tahu. Maka alhamdulillah ala nikmatil imani wal Islam. Wa ashkurukum katsiran ala hadzal liqa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau ada salah dan khilaf dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan berkaitan dengan maudhu ini. Kalau tidak, saya akan segera tutup dengan doa. Ada yang mau bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. Apa lagi sini? Baik Ustaz, menyambung kiamat sughra tadi. Kita barangkali sering terlupa berapa puluh ribu tahun ketika kita wafat berada di dalam kubur menunggu. Setelah ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, itu kan kita selalu mendapatkan penjelasan itu tidak utuh. Sampai kapan pertanyaan itu selesai? Terus ketika kita dikubur itu apa saja yang bisa kita rasakan? Karena kan neraka itu ada setelah adanya kiamat, adanya hisab. Sementara kubur ini kan masih jauh ke ini. Sehingga kita ini banyak fokus, termasuk saya pribadi, adalah doa-doa nanti setelah kiamat masuk surga neraka. Sementara di kubur kita nggak tahu berapa puluh tahun kan gitu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Haji Marzuki atas pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, antara dunia dan akhirat itu ada namanya alam barzakh. Barzakh itu adalah pemisah, pembatas antara dua alam. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan, di dalam surat Ar-Rahman. Ini mukjizat ini sebenarnya.
Dua laut yang bertemu, di tengahnya ada pembatas yang tidak bisa ditembus. Rasulullah tidak pernah ke laut Mediteran dan laut Atlantik. Kalau ada dua air yang warnanya beda yang tidak bisa bercampur. Ya, tapi kita tidak akan membahas tentang ijazul ilmi fil Quran, ijaz keilmuan dan teknologi dalam Al-Quran. Tapi pertanyaan Ustaz Haji Marzuki tadi, berapa lama kita akan merasakan di alam kubur? Orang-orang yang beriman itu ketika sudah melewati pertanyaan mungkar dan nakir akan dilihatkan taman-taman surga. Jadi kubur itu muqaddimah dari surga. Maka kita berdoa, Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jannah. Jadikan kuburnya itu taman-taman surga. Belum masuk surga baru tamannya, tapi indahnya Masya Allah. Wallahu alam sampai kapan. Kemudian dalam riwayat dan dalam banyak ayat suci Al-Quran diterangkan orang mukmin merasanya sebentar. Sebentar, seakan-akan tertidur bangun. Kalau orang kafir merasakan lama. Yu'adzabuna fi kuburihim. Bisa jadi di dunia baru sejam, di akhirat sudah terasa 1 tahun. Atau di alam kuburnya sudah terasa 10 tahun. Ini ada satu fenomena di Amerika yang namanya near death experience, NDE, ya, NDE, near death experience. Orang-orang yang mengalami mati suri. Dan kebanyakan mu'alaf. Jadi mereka yang sudah divonis oleh dokter, ini udah mati. Dan nggak ada tanda kehidupan di rumah sakit. Itu dia cerita dia mengalami seperti yang diterangkan hadis. Seperti yang ada di dalam Al-Quran. Naik bisa keluar dari jasadnya, atas dilihatkan semuanya. Alam bertemu sama makhluk yang, kalau yang orang baik putih, ada makhluk yang hitam mengerikan. Ini kemudian banyak sekali mu'alaf-mu'alaf yang ada di negara-negara Eropa dan Amerika. Maka ini sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Tanda dari kiamat nanti umat-umat berbondong-bondong masuk ke dalam ajaran Islam. Masuk ke dalam agama Allah. Lihat saja. Mohon maaf ya. Di Indonesia banyak cindo-cindo orang Cina-Cina yang mencari agama yang kemudian masuk ke dalam agama Allah. Banyak sekali. Hampir setiap hari. Maka alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam, semoga Allah jadikan kubur kita raudhatan min riyadil jannah. Amin. Terima kasih, semoga jawaban ini bisa menjawab pertanyaan Pak Haji. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ustadz atas seluruh pemaparannya. Mudah-mudahan menjadi kekuatan iman bagi kita semua. Amin. Saya hanya tadi Pak Ustadz menyatakan doa adalah senjata orang mukmin. Saya hanya minta nih, kebetulan teman saya, jamaah saya di sini juga salah satu pengurus masjid, baru dioperasi, mohon dibacakan Fatihah untuk dari Pak Ustadz. Karena mudah-mudahan keberkahan dari Pak Ustadz ini. Demikian dari saya. Amin, Masya Allah. Amin. Bapak Saprudin namanya Pak. Haji Saprudin. Haji Saprudin. Ya. Itu temannya Pak Abu juga. Baik, kita bacakan doa untuk Haji Saprudin. Semoga Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesembuhan, bisa beribadah lagi bersama-sama kita di masjid yang mulia ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shfi mardana. Allahumma shfi mardana. Allahumma shfi mardana warham mautana. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Silakan kalau ada yang tanya, kalau sudah kita tutup. Tafadhal, silakan Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon penjelasan Pak Ustadz mengenai yang tadi diterangkan tentang Rasulullah itu sujudnya paling bagus, paling lama. Namun wajah Rasulullah itu berseri-seri, jadi tidak ada tanda hitam di wajahnya. Nah, ini mohon penjelasannya karena di kita ini sering salah tafsir atau salah mengerti yang dimaksud tanda sujud itu bukan jidat yang hitam tapi perilaku yang baik, itulah. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Nah, makasih Pak Haji. Tanda sujud yang paling nyata itu bukan hanya bentuknya, tetapi perilakunya. Benar Pak Haji. Di dalam Al-Quran, tarahum fi wujuhihim min atharis sujud. Bisa ini makna kias, majaz, atau bisa makna hakiki. Kita pelajari dalam tafsirnya nanti. Ulama banyak yang mengatakan ini salah satu tanda sahabat Rasulullah. Ya kan, para sahabat Rasulullah. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahamau bainahum tarahum ila akhirih. Ya. Adapun Rasulullah, ya sebagaimana yang tadi Pak Haji sampaikan, sujud itu, tanda sujud itu bukan sesuatu yang kita buat. Ya kan? Ada yang tidak. Itu karunia atau sesuatu yang diberikan Allah atau sesuatu yang yufarriq baina hadza wa dzak. Salah satu contoh. Ada orang yang dibeli lihya, ada yang tidak. Lihat Ustaz Abu, Masya Allah, ini kayaknya banyak. Saya ketika di negara Arab diketawain Pak, ya kan? Kenapa kamu gak punya jenggot? Ya, jangan salahkan saya. Ya kan? Akhirnya saya balas karena saya jengkel. Saya nggak kasih jenggot, rambut saya panjang. Lihat kamu rambutnya, ya kan? Jadi orang Arab itu banyak yang Masya Allah asla gitulah, cepat masih muda itu udah rambutnya udah habis, sudah botak gitu kan. Maka mereka itu senang kalau ngelihat orang Asia, apalagi saya itu kan, rambutnya dulu ketika mahasiswa masih bagus, sekarang udah mulai rontok lagi. Itu makanya yang dimaksud adalah memang benar yang antum sampaikan Pak Haji, bahwasanya tanda sujud yang semestinya adalah nampak pada perilakunya. Mukanya memancarkan cahaya. Ya. Ada yang punya tanda bentuk sujud di sini, itu karunia. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi sesuatu itu bisa mempunyai dua makna, makna majaz, makna hakiki, makna majazi. Bahkan yadullah, tangan Allah saja ini menjadi perdebatan panjang dalam dunia atau dalam ilmu kalam, dalam akidah. Yadullah fauqa aidihim, ya kan? Ada yang mengatakan tangan Allah itu ya tangan Allah. Allah punya tangan, tangannya tidak seperti kita, laisa kamitslihi syai'. Ada ulama-ulama yang menafsirkan yadullah fauqa aidihim, tangan Allah yang dimaksud adalah kekuasaan Allah, kekuatan Allah di atas kekuatan mereka. Ini Bapak ya Pak Haji ya, boleh silahkan dimaknakan Haji, yang penting maknanya baik. Terima kasih. Oh itu ada, sudah? Ada yang tanya Bapak di sana? Sudah ya, kalau sudah kita tutup dengan doa karena waktunya sudah siang. Silakan kalau ada yang doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala bi sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsaka aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil
للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والزلازل والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة إندونيسيا وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في كل مكان إنك على كل شيء قدير يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 اللهم في أسر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته